Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Dimuliakanlah Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, bagaimana menggambarkan tentang kerajaan surga sebagai sebuah ladang yang subur dan butuh para pekerja. Ada seorang tuan rumah keluar untuk mencari para pekerja untuk ke kebun anggurnya. Anggur melambangkan umat Israel sendiri yang setia kepada Yahweh. Upah yang ditawarkan adalah 1 dinar sehari, dan waktu kerjanya pun sesuai dengan waktu-waktu penting bagi orang-orang Israel saat itu. Tuan rumah itu pergi mendapatkan para pekerja dan mengundang mereka untuk bekerja pada jam 6 pagi, 9 pagi, 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Dan hal yang menarik di sini adalah bagi para pekerja adalah upah harian sudah disepakati di antara para pekerja dan tuan yang empunya kebun anggur, yakni 1 dinar. Tuan rumah itu kelihatan murah hati, hanya cara mengupahnya itu sangat provokatif. Karena ia menggunakan cara yang tersendiri dalam memberikan upah kepada para pekerja yang bekerja dari pagi hingga malam
sesuai dengan kesepakatan kerja. Orang yang dipanggil pertama untuk menerima upah adalah mereka yang bekerja dari jam 5 sore, kemudian jam 3 sore, jam 12 siang, jam 9, dan jam 6 pagi. Mereka semuanya itu mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Dan hal inilah yang membuat munculnya suatu protes dari para pekerja. Karena Tuhan tidak memperhitungkan waktu kerja. Namun di pihak Tuhan, Ia memang mau menunjukkan kemurahan hatinya dan mau juga mengatakan semua orang itu sama dan sederajat. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, sistem pembagian upah dalam perspektif pekerjaan Allah itu berbeda dengan konsep manusia pada umumnya. Yesus melukiskan bahwa kerajaan surga sebagai kebun anggur. Pemilik kebun anggur adalah Tuhan sendiri, dan pekerja merupakan orang-orang percaya. Yesus menceritakan bahwa Allah bekerja tanpa henti untuk mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Ia menawarkan kerajaan surga bagi mereka. Ia mengajak mereka terlibat aktif dalam pekerjaannya. Semua pekerjaannya mendapat bayaran yang sama besar, yaitu 1 dinar. Dan inilah yang dirasakan oleh sebagian besar pekerja tidak berlandaskan asas kemanusiaan. Menurut mereka, bagaimana mungkin yang bekerja dari jam 12, jam 9, jam 6, dan 1 jam dibayar sama rata. Namun yang perlu disadari bahwa para pekerja itu lupa akan status awal mereka sebagai seorang pengangguran. Karena kemurahan hati tuannya, Ia mengkaryakan para pekerjanya agar mereka berdaya guna. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk iri hati, sebab hal itu adalah hak prerogatif pemilik kebun anggur. Seharusnya mereka bergembira jika keahlian dan keterampilan rekan kerjanya dapat didayagunakan. Lagi pula, upah 1 dinar itu bukan keputusan sepihak. Sebelumnya mereka sudah melakukan kesepakatan bersama. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk membela kaum papa, kaum miskin, kaum yang terpinggirkan, kaum pendosa yang sering tidak diperhatikan dalam masyarakat saat itu. Bagi banyak orang, kaum miskin dan pendosa memiliki kemungkinan kecil untuk masuk dalam kerajaan surga. Tentu hal ini sangat berbeda di mata Tuhan. Tuhan memandang kaum papa dan miskin juga pendosa sebagai anak-anaknya yang patut dikasihi. Mereka juga memiliki kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Sabda Tuhan hari ini sangat banyak, sangat kaya artinya, maknanya. Kita semua diingatkan oleh Tuhan bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga tidaklah diukur dari besarnya jasa dan hak manusia, tetapi semata-mata pada kasih Tuhan sendiri. Untuk itu mari kita belajar bermurah hati, mengasihi semua orang tanpa memandang siapakah orang itu. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sabda-Mu hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk senantiasa
bermurah hati, dan mampu mengasihi semua orang sebagaimana Engkau melakukan sendiri kepada kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.